Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di channel kami. Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Pada video kali ini kami akan melanjutkan kisah Abdullah bin Mas'ud bagian 2. Umar memulai pembicaraannya. Suatu malam Rasulullah SAW sedang berbicara dan bermusyawarah dengan Abu Bakar seputar permasalahan kaum muslimin. Saat itu aku bersama mereka. Kemudian Rasulullah keluar dan kami ikut keluar bersamanya. Ternyata kami dapati ada seorang pria yang sedang salat di masjid dan kami tidak tahu siapa dia sebenarnya. Rasulullah SAW diam sejenak untuk mendengarkan bacaannya. Kemudian beliau menoleh ke arah kami sambil bersabda, "Siapa yang ingin membaca Al-Quran yang segar seperti baru diturunkan, maka bacalah seperti bacaan Ibnu Ummi Abdin." Kemudian terlihat Abdullah bin Mas'ud duduk dan berdoa. Maka Rasulullah langsung bersabda kepadanya, "Mintalah pasti engkau akan diberi. Mintalah pasti engkau akan diberi." Kemudian Umar meneruskan kisahnya. Aku berkata dalam diri, "Demi Allah, besok pagi aku akan datang mendatangi Abdullah bin Mas'ud dan aku akan menyampaikan kabar gembira bahwa Rasulullah mengaminkan doanya." Keesokan harinya, aku datang kepada Abdullah untuk menyampaikan kabar gembira ini. Namun, aku temui Abu Bakar telah mendahuluiku untuk memberi kabar gembira ini kepadanya. Demi Allah, aku tidak pernah mengalahkan Abu Bakar dalam kebaikan. Pasti itu sudah lebih dahulu melakukannya. Ilmu Abdullah bin Mas'ud tentang kitabullah telah sampai pada tingkatan sebagaimana yang ia katakan. Demi Allah yang tiada Tuhan selainnya, tidak ada satu ayat pun dari kitabullah yang turun kecuali aku mengetahui di mana ia diturunkan. Dan aku mengetahui dalam peristiwa apa ia diturunkan. Jika aku tahu ada seseorang yang lebih mengerti kitabullah dariku, jika mungkin untuk ditempuh, pasti akan aku datangi ia. Abdullah bin Mas'ud tidak berlebihan saat ia berkata tentang dirinya. Inilah kisah Umar bin Khattab yang berjumpa dengan sebuah kafilah dalam sebuah perjalanan. Dan malam sudah meliputi siang sehingga membuat kafilah tadi kegelapan. Dan kafilah tersebut terdapat Abdullah bin Mas'ud. Maka Umar bin Khattab memerintahkan seseorang untuk memanggil mereka. "Dari mana kafilah ini?" Maka Abdullah bin Mas'ud menjawab, "Minal Fajil Amik," atau dari lembah yang jauh. Umar bertanya, "Hendak kemana kalian?" Abdullah menjawab, "Al-Baital Atiq," atau ke rumah tua atau Ka'bah. Maka Umar berkata, "Dalam kafilah ini ada seorang yang alim," dan Umar memerintahkan seseorang untuk bertanya, "Ayat Al-Quran mana yang paling agung?" Maka Abdullah menjawab, "Allahumma la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum, la ta'khuzuhu sinatun wa la naum." Allah tiada Tuhan selain Dia yang maha hidup dan maha berdiri. Ia tidak pernah merasa ngantuk dan tertidur. Umar memerintahkan, "Tanyakan kepada mereka ayat Al-Quran mana yang paling bijak." Maka Abdullah menjawab, "Innallaha la ya'muru bil adli wal ihsana wa ita'i dzil qurba."
Sungguh Allah memerintahkan untuk berbuat adil, baik dari memberikan bantuan kepada kerabat terdekat. Umar kemudian memerintahkan, tanyakan kepada mereka ayat Al-Quran mana yang paling lengkap. Abdullah menjawab, "Faman ya'mal misqala zarratin khairan yarah, wa man ya'mal misqala zarratin syarran yarah." Siapa yang melakukan kebaikan seberat biji zarah, maka ia akan melihatnya. Siapa orang yang melakukan keburukan seberat biji zarah, maka ia akan melihatnya. Umar memerintahkan, tanyakan kepada mereka ayat Al-Quran mana yang paling membuat takut. Abdullah menjawab, "Laisa bil amaniyakum wala amaniyi ahlil kitab. Man ya'mal su'an yajzu bihi wala yajiz lahu min dunillah waliyan wala nasira." Pahala dari Allah itu bukanlah menurut angan-anganmu yang kosong dan tidak pula menurut angan-angan ahli kitab. Barang siapa yang mengerjakan kejahatan, niscaya akan memberikan pembalasan dengan kejahatan itu, dan ia tidak dapat pelindung dan tidak pula penolong baginya selain dari Allah. Umar kemudian memerintahkan, tanyakan kepada mereka ayat Al-Quran mana yang paling memberi harapan. Abdullah menjawab, yang artinya, katakanlah, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu terputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Umar memerintahkan, apakah ada Abdullah bin Mas'ud bersama kalian? Maka rombongan tersebut serempak menjawab, benar. Abdullah bin Mas'ud tidak hanya pandai mengerti Al-Quran, taat beribadah dan zuhud saja, akan tetapi ia bahkan adalah sosok yang kuat, tegar, mujahid yang pantang mundur jika berperang. Dalam hal ini, sebagai buktinya cukup dalam pertanyaan bahwa dia adalah Muslim pertama di muka bumi setelah Rasulullah SAW yang berani membaca ayat Al-Quran dengan terang-terangan. Pada suatu hari, para sahabat Rasulullah tengah berkumpul di Mekah. Saat itu mereka adalah kelompok minoritas yang selalu tertindas. Mereka berkata, demi Allah, kaum Quraisy belum pernah mendengar Al-Quran dibacakan dengan keras kepada mereka. Siapakah orang yang berani membacakannya kepada mereka? Maka Abdullah bin Mas'ud berkata, aku yang membacakan Al-Quran kepada mereka. Maka para sahabat tadi menukas, kami khawatir mereka akan mencelakaimu. Yang kami inginkan adalah seseorang yang memiliki keluarga besar yang dapat melindungi dan menjaganya dari kejahatan. Mereka bila berniat melakukannya. Abdullah menjawab, biarkan aku melakukannya, karena Allah akan menjaga dan melindungiku. Kemudian ia pergi ke Masjidil Haram dan ia berjalan ke arah makam Ibrahim pada waktu zuha. Saat itu, suku Quraisy sedang duduk di sekeliling Ka'bah. Abdullah kemudian berdiri di depan makam Ibrahim dan membacakan dengan suara keras, Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman, Allamal Quran, Khalaqal Insan, Allamahul Bayan. Tuhan yang Maha Pemurah yang telah mengajarkan Al-Quran. Dia menciptakan manusia, mengajarkan pandai berbicara.
ia masih meneruskan bacaannya, maka suku Quraisy mulai meresapi bacaan tersebut. Mereka berkata, "Apa yang sedang dibacakan oleh Ibnu Ummi Abdin? Celaka dia. Dia sedang membaca sebagian ayat yang dibawa oleh Muhammad." Maka mereka langsung menghampiri Abdullah dan memukuli wajahnya. Dan ia masih saja meneruskan bacaannya sehingga batas yang Allah tentukan. Kemudian ia datang menghadap para sahabatnya dan darah mengalir dari tubuhnya. Para sahabatnya berkata, "Inilah yang kami khawatirkan pada dirimu." Abdullah menjawab, "Demi Allah, para musuh Allah tidak ada yang lebih berat dari mereka mulai saat ini. Jika kalian mau, besok pagi aku akan membawa mereka semua seperti ini." Para sahabat menjawab, "Jangan, cukuplah mereka, engkau telah berani membacakan kepada mereka apa yang mereka benci." Abdullah bin Mas'ud masih hidup hingga masa Khalifah Utsman bin Affan. Saat ia sudah mendekati ajalnya, Utsman menjenguknya lalu bertanya, "Apa yang kau keluhkan?" Ia menjawab, "Dosa-dosaku." Utsman bertanya, "Apa yang kau inginkan?" Ia menjawab, "Rahmat Tuhanku." Utsman bertanya lagi, "Apakah engkau menginginkan jatahmu yang selalu kau tolak sejak bertahun-tahun lalu?" Ia menjawab, "Aku tidak memerlukannya." Kemudian Utsman berkata lagi, "Itu akan bermanfaat bagi anak-anak putrimu sepanjang hidupmu." Ia menjawab, "Apakah engkau khawatir anak-anakku menjadi fakir? Aku telah memerintahkan mereka untuk membaca surat Al-Waqiah setiap malam. Dan aku pernah mendengar sabda Rasulullah, siapa yang membaca surat Al-Waqiah setiap malam, maka ia tidak akan terkena kefakiran untuk selamanya." Begitu malam tiba, Abdullah bin Mas'ud kembali ke pangkuan Tuhannya. Lisannya basah dengan zikir kepada Allah dan penuh dengan ayat-ayat Allah yang jelas. Jenazahnya disalatkan oleh ribuan kaum muslimin, termasuk di dalamnya Zubair bin Awam. Kemudian ia dimakamkan di Baqi. Semoga Allah merahmatinya. Sekian dulu ya teman-teman, kisah Abdullah bin Mas'ud bagian 2. Assalamualaikum.